Sahabat-sahabat Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya semakin sehat dan semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur oleh karena kita dimungkinkan lagi untuk bertemu lewat acara Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Tentu ini suatu sukacita yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk boleh sehati dalam saat teduh lewat perenungan firman Tuhan. Saya adalah Pendeta Yoel Tangkedatu, Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Kiranya kebersamaan kita pada malam hari ini meskipun hanya sejenak, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita bersama. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4 yang nantinya kita akan renungkan dengan tema Sungguhkah kita bersaudara. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, seharian kami telah melakukan berbagai aktivitas, dan kini hari sudah mulai malam, bahkan kegelapan telah mulai menyelimuti kami. Dan itu pertanda bahwa hari ini boleh kami lalui dengan baik. Sebelum kami beristirahat malam atau menyelesaikan beberapa pekerjaan tersisa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kesehatian dengan seluruh umat-Mu dalam wilayah pelayanan wilayah 4 Gereja Toraja, atau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Biarlah kami sama-sama diperlengkapi oleh firman-Mu ini dalam terang kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab itu bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Amin. Saudara-saudara, sungguhkah kita bersaudara? Jikalau kita bersaudara, mengapa engkau selalu memanfaatkanku untuk kepentinganmu? Mengapa engkau marah jika aku mengingatkanmu? Jika kita bersaudara, maka marilah kita berbagi kehidupan. Karena kita ini satu kehidupan. Saudara, berbicara soal bersaudara, maka kita dapat menemukan persaudaraan itu di mana-mana.
dengan berbagai dasar dan tujuan. Bahkan bisa dikatakan semua orang merasa bersaudara dengan sesamanya. Tapi sungguhkah itu? Bukankah realitas dunia sekarang memperlihatkan kepada kita dengan nyata tentang bagaimana persaudaraan itu yang terikat oleh ikatan darah daging tercabik-cabik oleh karena berbagai kepentingan, berbagai tujuan. Bahkan agama pun sering menjadi dasar untuk rusaknya sebuah persaudaraan. Lalu di mana kita bisa lagi mengatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh bersaudara? Bukankah kemudian begitu banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita menjadi bukti nyata perusak dari persaudaraan? Dunia kita ini adalah dunia yang di dalamnya begitu banyak kisah-kisah tragis terjadi di sekitar persaudaraan. Lalu kalau begitu, saudara-saudara, kembali saya bertanya, sungguhkah kita bersaudara? Dalam ranah persekutuan kita sering berbicara bahwa kita adalah saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukankah di dalam persekutuan kita sering kelihatan dengan nyata terjadinya berbagai hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan, tidak saling peduli, tidak saling menolong, bahkan tidak saling menghargai. Bahkan justru yang ada ialah caci maki, hinaan. Mari kita renungkan tentang arti persaudaraan. Saudara-saudara, bukankah persaudaraan itu dari kata saudara itu bisa diartikan sedara, hidup dari satu darah. Bisa juga berarti seudara, kita menghirup satu udara yang sama. Tetapi mengapa kita yang sedara, kita yang seudara ini kemudian tidak saling peduli, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, hanya karena kepentingan-kepentingan dunia, hanya karena tujuan-tujuan duniawi, hanya karena keinginan-keinginan dan kepuasan-kepuasan kita. Kita mengorbankan nilai-nilai persaudaraan, kita mengorbankan nilai-nilai sedara, kita mengorbankan kekuatan kehidupan seudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab lewat cerita Daud dan Yonatan mengajarkan kepada kita bahwa persaudaraan adalah hubungan kemanusiaan yang saling memahami dan memberi secara terus-menerus dalam ketulusan. Agar supaya hal itu boleh terus terjadi, maka paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan jikalau kita memang sungguh-sungguh bersaudara. Kita adalah warga Gereja Toraja wilayah 4. Apakah kita sungguh-sungguh bersaudara? Kita adalah warga Gereja Toraja yang hidup di 6 wilayah pelayanan. Apakah kita sungguh-sungguh bersaudara? Nah, karena itu cerita
Daud dan Yonatan ini mengajarkan 4 hal. Pertama, bahwa kalau memang kita sungguh-sungguh bersaudara, maka mestinya ada kesatuan hati dan jiwa di antara kita. La tontong ki misa pena sangina dalam menikmati berbagai hal. Sukacita Daud adalah sukacita Yonatan. Kebahagiaan Yonatan adalah kebahagiaan Daud. Yang kedua adalah, jikalau kita sungguh bersaudara, maka marilah kita saling melindungi. Saul yang saat itu sebagai raja melindungi Daud sebagaimana Daud telah melindungi kerajaan yang dipimpin oleh Saul. Ada proses saling melindungi sebagai satu saudara. Tapi entah si tiro-tiro bang, itu bukan saudara. Apalagi kalau kita saling menyingkirkan. Kalau kita sungguh-sungguh bersaudara, marilah kita berbagi kehidupan. Yonatan dan Daud mengikat perjanjian, dan Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Mereka satu kehidupan. Kehidupan yang satu itu dibagi di antara mereka. Dan itulah persaudaraan. Bukan inami kok kela tu kok kela mate kok, yang penting aku tua. Persoalan you senang atau tidak, yang penting saya senang. Yang penting saya bahagia. Sebagai saudara kita harus berbagi kehidupan. Yang keempat, kalau kita memang sungguh-sungguh saudara, maka kita harus senasib, sepenanggungan. Deritamu adalah deritaku, pergumulanmu pergumulanku, harapanmu harapanku, kerinduanmu adalah kerinduanku. Bahkan kalau kita bersaudara, maka kehormatan bukanlah hal yang mesti membatasi kita. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Ia juga menanggalkan baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya, dan itu diberikan kepada Daud. Di sini Yonatan mau mengatakan bahwa jangan sampai semua hal ini bisa menjadi penghalang persaudaraannya dengan Daud. Harkat, martabat, kedudukan, kemewahan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi tercipta dan terjalinnya persaudaraan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita ini sungguh-sungguh bersaudara, jikalau kita adalah saudara-saudara yang sesungguhnya, maka marilah kita satu dengan yang lain, sungguh-sungguh menjadi saudara dan tidak dihalangi oleh apapun. Saudara, karena kita ini adalah saudara, maka jadikanlah aku saudaramu yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini boleh menjadi perenungan kita dalam menjalin berbagai persaudaraan, dalam berbagai bentuk kehidupan yang kita jalani, baik dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita,
juga di tengah masyarakat bangsa yang morat-marit oleh karena virus corona. Dan mengakhiri kebersamaan kita lewat sate malam ini, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, bahwa Engkau telah memberikan kami waktu sejenak untuk sehati, meskipun kami terpisah-pisah satu dengan yang lain, dibatasi oleh daratan, lautan, bahkan oleh perputaran waktu. Tuhan, persaudaraan ini biarlah tetap terikat, dan kami akan terus saling menolong dalam berbagai hal. Tapi itu hanya mungkin jikalau Engkau terus menopang kami, memberikan semangat, memberikan kekuatan dan hikmat. Dan janganlah kiranya sesuatu yang ada pada kami, mungkin pengetahuan, mungkin kedudukan, harta benda, itu menjadi penghalang tercipta dan terjalinnya persaudaraan. Terlebih-lebih di dalam persekutuan Tuhan, sebagai orang-orang sedarah di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami terus, berkati juga pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 yang terus mengkoordinir kegiatan sate malam ini. Kiranya dalam kasih Tuhan mereka boleh tetap melayani, dan kami warga Gereja Toraja Wilayah 4 juga terus terlayani. Tuhan, pelihara kami untuk melalui malam ini dengan baik. Bangun besok pagi dalam damai Tuhan untuk melanjutkan kehidupan dalam persaudaraan satu dengan yang lain, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan saat teduh malam Wilayah 4 Gereja Toraja pada malam hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat melanjutkan persaudaraan satu dengan yang lain, dan biarlah damai sejahtera Kristus tetap berlimpah untuk kita semua. Shalom.